Satu musibah yang menimpa kepada kehidupanmu, tidak ada satu musibah yang menimpa pada kehidupanmu kecuali disebabkan dari apa yang kamu lakukan sendiri. Itu pun sebagian besar dari apa yang menjadi dosamu sudah sebagian besar dimaafkan sama Allah. Jadi takdir buruk itu kita yang menciptakan sebabnya. Jangan melulu kita itu menempatkan diri kita selalu menjadi korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar One Icon Dental Clinic dan kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita tentunya mengharapkan semoga setiap ilmu yang kita kaji, setiap kajian yang kita dengarkan, setiap khutbah Jumat yang kita dengarkan, menjadikan kita mendapatkan keberkahan pada setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan salah satu keberkahan ilmu adalah ketika kita memiliki hati dengan karakteristik 4, yang mana hati dengan 4 karakteristik ini menjadi hati yang diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Semoga kita memiliki sifat hati yang hayyin. Hayyin itu adalah rendah hati dan tidak mudah sombong dengan pencapaian yang telah kita peroleh dan telah kita dapatkan. Kita juga memohon supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan hati kita lin atau layyin, yaitu adalah ketika kita menjadi orang yang begitu luas di dalam kita berinteraksi dan begitu luas di dalam kita bermuamalah. Kita juga berharap mendapatkan hati yang qarib. Qarib itu adalah supel di dalam kita berinteraksi, mudah kita dekat dengan siapapun, dan kita menjadi orang yang memiliki hati yang sahal. Sahal itu memudahkan urusan orang lain, dan kita simpatik dan empati kepada urusan orang lain. Inilah yang menjadi salah satu tujuan kita berilmu, supaya kita memiliki jiwa yang hayyin, layyin, qarib, dan sahal di dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Kadang-kadang kita sering jumpai ada orang ngaji lama tetapi orangnya kaku, keras gitu. Dan ternyata banyak orang tersakiti ketika di dekatnya, dan setiap menulis status, menulis informasi selalu ada yang tersakiti dengan apa yang dia tulis. Kita tentunya berharap semoga kita mendapatkan salah satu di antara kriteria hati dengan 4 sifat yang diharamkan masuk neraka. Dan ternyata hati dengan 4 kriteria yang diharamkan masuk neraka itu ternyata tidak mudah. Hati yang senantiasa rendah hati yang senantiasa luas, hati yang senantiasa supel di dalam berinteraksi, dan hati yang senantiasa empati dan simpati memberikan keringanan kepada urusan orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan 4 perkara itu dalam keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Semoga semakin kita ngaji, semakin kita supel, semakin kita luas, semakin kita memudahkan urusan orang lain, dan semakin tidak menjadi sombong di balik apa yang telah kita pelajari dan apapun yang telah kita dapatkan di dalam perjalanan hidup kita. Inilah keberkahan ilmu, dan semoga kita memiliki sifat hati dengan 4 sifat yang mengharamkan kita sebagai pemiliknya dicemplungkan dan dijebloskan ke dalam penjara neraka. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan syukurnya yang kurang, bukan nikmatnya yang kurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah atas segala apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang di dalam kita menikmati setiap kenikmatan yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita, manusia itu terkadang memiliki sifat yang kurang baik. Sifat kurang baiknya itu ada 2, ya'udul masaib wa yansa ni'marobihi. Sifat yang kurang baik yang melekat pada manusia itu ada 2. Mereka suka menghitung setiap musibah, mereka suka menghitung setiap cobaan yang pernah mereka hadapi dan pernah mereka rasakan. Kita ini akuntan paling handal kalau menghitung setiap musibah dan setiap kesulitan yang kita peroleh di dalam kehidupan. Ini sifat tidak baik manusia yang pertama. Sifat manusia yang tidak baik yang kedua itu apa? Yansa ni'marobihi, tetapi dia lupa besarnya kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Bukankah kita begitu? Kita ini kalau menghitung musibah, kita detail menghitung setiap musibah yang Allah berikan kepada kita. Berapa kali kita masuk rumah sakit, berapa kali ditipu, berapa kali kita perih hatinya dan terluka. Kita bisa menyebutkan detail. Tapi kita terkadang lupa bagaimana menyebutkan besarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita ini akuntan paling handal ketika menghitung setiap musibah, tetapi amnesia ketika sudah bicara tentang kenikmatan. Inilah yang menjadikan kita betul-betul memberikan komitmen tingkat tinggi bagaimana kita
berusaha betul kita menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga pula kita termasuk orang-orang yang amnesia terhadap setiap musibah dan setiap ujian yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Karena ujian dan musibah hanyalah seujung kuku. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu seluas samudra, begitu banyak yang tidak terhitung oleh kita. Semoga kita menjadi orang yang mudah untuk menghitung setiap nikmat, melupakan setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita, karena kita fokus kepada nikmat besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan hati kita, hati yang mudah bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita, supaya kita menjadi hamba yang mudah bersyukur. Jangan banyak melihat pencapaian kehidupan orang lain. Dan syukurilah apa yang sudah Allah berikan, bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu melalui takaran yang terbaik. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, dan semoga kita menjadi orang yang beriman. Dan salah satu sifat orang yang beriman, mereka selalu menghadirkan alasan bagaimana mereka bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara yang ada pada kehidupannya. Amin insyaallah. Sebelum saya menyampaikan panjang lebar tentang bagaimana manajemen kita di dalam penerimaan takdir, karena ini merupakan kajian bab yang kedua, dan saya agak sedikit lupa berapa pekan lalu atau berapa bulan yang lalu kita telah membahas pertemuan yang pertama. Part yang pertama adalah bagaimana kita ketika menghadapi takdir buruk yang menimpa pada kehidupan kita. Sebelum kita bicara secara spesifik tentang materi itu, saya ingin menyampaikan tentang sebuah pertanyaan. Apa bedanya jasad yang sakit dan apa bedanya dengan hati yang sakit? Ini pertanyaan yang cukup mengulik, dan ini ada kaitannya dengan materi yang nanti kita sampaikan. Banyak di antara kita paham fisik yang sakit. Tentunya kita paham semuanya. Terkadang fisik kita mengalami sakit. Kita juga paham yang namanya hati yang sakit. Tapi yang menjadi pertanyaan kita untuk kita ulik adalah apa bedanya antara hati yang sakit dengan fisik yang sakit. Kalau kita agak bingung untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya mencoba membantu untuk mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwasanya jasad yang sakit kita maklum, kita tahu. Fisik yang sakit kita maklum, kita tahu. Tapi kita harus paham ada 4 perbedaan antara hati yang sakit dengan jasad yang sakit. Perbedaan yang pertama adalah sesungguhnya ketika ada hati yang sakit, hati ketika dia semakin sakit, maka sesungguhnya Allah yang akan menambahkan sakitnya kalau orang yang sakit hatinya tidak waspada dan tidak merasa. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya orang munafik itu ada penyakitnya, dan Allah yang menambahkan penyakit itu sampai akhirnya hati orang munafik itu mati dan tidak lagi berfungsi. Ini yang pertama, bahwasanya hati yang sakit itu Allah akan menambahkan penyakit kepada hati yang sakit, dan ternyata bisa berakibat kepada sesuatu yang fatal, yaitu adalah kematian. Beda dengan fisik yang sakit. Fisik yang sakit itu terkadang Allah menyembuhkannya, dan Allah memberikan kesehatan, memberikan afiat kepadanya. Berapa banyak orang terkena kanker, terkena penyakit-penyakit lumayan berat, tapi akhirnya Allah memberikan kepadanya kesembuhan. Setelah dia berikhtiar, ketika dia berdoa, Allah mengijabah doanya dan Allah memberikan kepadanya kesehatan. Maka di situ ada perbedaan yang pertama. Hatimu yang sakit kalau tidak segera diperbaiki menyebabkan kita akan ditambah sakitnya pada hati kita dan menyebabkan kematian fatal pada hati kita. Dan hati tidak lagi berfungsi memberikan jalan petunjuk pada kehidupan kita kalau hati kita sudah mati. Yang kedua yang kita dapatkan, bahwasanya hati yang sakit itu hanyalah kehinaan di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang begitu mulia di pandangan manusia, dia terpandang dengan status sosialnya, dia terpandang dengan status hartanya dan finansialnya. Tapi ketika dia dalam kondisi hatinya sakit, maka dia hina di hadapan Allah. Karena orang yang sakit hati itu hina di hadapan Allah. Walaupun dia bertabur dengan bintang-bintang plus di depan mata manusia, tapi ketika dia hatinya sakit, maka dia menjadi hina. Beda dengan fisik yang sakit. Fisik yang sakit itu tidak serta-merta hina di hadapan Allah. Terkadang Allah itu ketika mencintai hamba, Allah berikan kepada hamba itu rasa sakit untuk memiliki alasan supaya Allah menggugurkan sebagian besar dari dosanya dengan sakit yang dia peroleh dan dia dapatkan. Makanya orang-orang yang mereka pada kehidupan di dunia ditimpa dengan sakit,
ditimpa dengan bala, ketika dia sakit, maka sesungguhnya sakit yang dia terima menggugurkan dosanya, supaya nanti pada waktu hari kiamat maka mereka akan mendapatkan 3 pengganti atas sakit yang dia terima ketika di dunia. Apa itu 3 pengganti yang Allah berikan kepadanya untuk pengganti sakitnya di dunia? Allah itu akan berikan khairan, Allah berikan manzilah, dan Allah berikan afiyah. Khairan itu artinya kebaikan dan tidak ada artinya kecuali surga. Afiyah itu kekuatan untuk mengganti kelemahan ketika dia sakit, dan Allah memberikan kepadanya manzilah. Manzilah itu kedudukan yang tinggi, yang kedudukan itu tidak akan bisa diperoleh dan didapatkan kecuali orang yang bersabar terhadap sakit yang Allah ujikan dan Allah timpakan kepadanya. Bahwasanya sakit itu terkadang justru menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu menjadikan seseorang itu hina di hadapan Allah. Kalau kita punya penyakit hati sombong, hasad, semakin tebal hasad kita, semakin tebal sombong kita, semakin kita rendah kehidupan dunia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbedaannya adalah sesungguhnya ketika kita fisiknya sakit, maka menyebabkan kita tidak bisa menikmati makanan dan minuman lezat. Ya, tetapi kita masih bisa menikmati sujud, masih bisa menikmati sholat, bahkan terkadang kita lebih khusyuk berdoa ketika kita sakit. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai lorong-lorong rumah sakit itu lebih merekam orang yang khusyuk berdoa daripada lorong-lorong masjid ketika mencatat orang yang berdoa dan mengabadikan orang yang meminta kepada Allah. Kenapa? Karena terkadang di lorong-lorong bangsal rumah sakit orang sedang mendapatkan ujian, lalu akhirnya mereka khusyuk berdoa, khusyuk di dalam tilawah. Walaupun ketika badan mereka sakit, mereka tidak mampu untuk minum, tidak mampu untuk makan sebagaimana semestinya, tetapi mereka masih bisa untuk merasakan nikmatnya mereka mendekat kepada Allah. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu dia tidak akan pernah merasakan kedekatan dia untuk mendekat kepada Allah. Quran tidak nikmat, sholat tidak mampu dihadirkan, artinya nikmatnya dia mendekat kepada Allah tidak bisa dihadirkan. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan kenikmatan dalam taat. Makanya ngaji bagi dia itu waktu yang sangat menyiksa. Mengikuti kajian itu sesuatu yang sifatnya membosankan. Kenapa? Karena bukan yang salah pada Qurannya, yang salah bukan kajiannya, tetapi yang salah adalah receivernya. Receivernya itu hatinya. Receivernya itu lagi rusak. Kalau receivernya itu rusak, maka sesungguhnya kenikmatan taat itu tidak bisa dirasakan. Padahal maaf, para ulama mengingatkan kepada kita, seluruh surga itu harusnya bisa dinikmati jalan-jalan ke surga itu ketika di dunia. Kalau orang itu pengen tahu apakah nanti dia penduduk surga ataukah tidak, maka pertanyaannya simpel. Apakah jalan ketaatan mampu kamu nikmati? Kalau mampu kamu nikmati, kamu masih ada harapan besar untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Tapi ketika jalan-jalan ketaatan tidak sama sekali kamu rasakan kenikmatannya, maka maaf, bisa jadi kamu tidak terkategori sebagai orang yang mendapatkan rahmat. Ketika jalan ketaatan yang itu kaitannya erat dengan surga kelak dalam kehidupan di akhirat tidak menghadirkan kenikmatan ketika hati kita sudah terlalu lama sakitnya. Jadi kalau ada orang yang melihat sajadah itu tempat mengerikan, orang yang melihat masjid merupakan tempat yang harus ditinggalkan, orang yang melihat Quran merupakan sebuah benda yang harus dihindari, dan dia melihat kajian itu merupakan waktu dan tempat yang harus dilewatkan, kalau orang sudah hatinya sakit, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa merasakan arti ketaatan dan nikmatnya pada ibadah. Dan itu berbahaya sekali. Bagaimana kamu akan membayangkan dirimu di surga kalau jalan ketaatan yang kaitannya erat dengan surga pun tidak mampu kamu nikmati? Sedangkan di atas muka bumi ini ada ratusan orang dan ribuan orang yang menikmati jalan ketaatan ketika mereka terkategori orang yang besar kemungkinan mendapatkan rahmat di akhirat kelak nanti. Itu bedanya yang ketiga. Bedanya yang keempat, apa beda yang keempat? Maka sesungguhnya bedanya antara hati yang sakit dan fisik yang sakit. Yang keempat apa Ustaz? Orang kalau fisiknya sakit itu terasa, orang sakit gigi, dia terasa sakitnya. Ya. Ketika dia sakit, naudzubillah min dzalik, sakit-sakit yang berat, maka sakit itu memberikan dampak nyeri, tidak nyaman pada dirinya, sehingga akhirnya orang biasanya berikhtiar untuk bisa mendapatkan kesembuhan supaya dia bisa beraktivitas kembali. Tapi maaf,
Hati yang sakit itu berbeda. Ada orang yang hatinya sakit itu mereka tidak merasa. Makanya kalau orang itu sudah hatinya sakit, ketika mereka melakukan kerusakan saja, mereka tidak pernah merasa kalau diri mereka melakukan kerusakan. Kayak Yahudi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada orang Yahudi ataupun orang-orang yang sakit hatinya, jangan berbuat kerusakan dong. Mereka tidak merasa kalau mereka berbuat kerusakan. Karena apa? Parameter mereka untuk melihat sesuatu itu sudah rusak. Receivernya sudah rusak. Terus view-nya juga sudah rusak. Sehingga akhirnya ketika mereka melakukan kerusakan, mereka tidak merasa kalau mereka melakukan kerusakan. Dan mereka berkata, loh yang kami lakukan ini perbaikan loh. Padahal versi yang benar itu mereka melakukan kerusakan. Nah itulah dampak buruk ketika kita mendapati hati kita yang sakit. Dan itu lebih menghinakan daripada fisik yang sakit. Bisa jadi ada seseorang di antara kita fisiknya sakit. Tapi ketika fisiknya sakit, dia mendapatkan kemuliaan. Dia mendapatkan keberkahan. Dia akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya dia dekat kepada Allah. Tapi ketika orang itu hatinya sudah sakit, orang kalau sudah hatinya sakit tidak ada yang dia dapatkan kecuali kehinaan demi kehinaan, bahkan ketaatan tidak bisa dia nikmati, bahkan rasa sakit yang ada pada hatinya tidak bisa dirasakan hatinya lagi dalam kondisi sakit. Sehingga akhirnya poin yang keempat akan relate dengan poin yang pertama. Ketika yang hatinya sakit, tidak merasa hatinya sakit, maka sakitnya terus ditambah sampai akhirnya fatal ketika hatinya mati. Kita paham ya, hati yang sakit, jasad yang sakit, bedanya 4. Setelah kita memahami bahwasanya hati yang sakit dan fisik yang sakit ternyata begitu buruknya dan betapa hinanya hati yang sakit, ini ada kaitannya dengan takdir yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Apa itu korelasi antara hati yang sakit dengan takdir? Para ulama mengatakan dan membuat sebuah bridging bahwasanya ternyata salah satu sebab yang biasanya menjadikan hati manusia itu sakit, lalu pelakunya tidak merasa padahal dia sudah betul-betul sakit, adalah ketika dia salah memahami konsep takdir, terutama ketika dia membaca takdir berat, ketika dia tertimpa dengan takdir sulit yang terjadi pada hidupnya dan takdir pahit yang harus dia rasakan di dalam hidupnya. Ketidakmampuan iman dan ketidakmampuan ilmu ataupun kebodohan yang dimiliki manusia ketika dia tidak mampu membaca takdir, itu akan menyebabkan banyaknya rusaknya kehidupan hati manusia dan bahkan bisa menyebabkan kufurnya manusia kepada jalan Allah. Banyak orang yang suudzon kepada Allah, banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah, banyak orang yang menggugat Allah, dan bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya keluar dari agama Allah hanya karena dia tidak mampu memiliki kepiawaian di dalam membaca takdir buruk ataupun takdir sulit yang terjadi pada hidupnya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita betapa besarnya kebaikan kalau kita mampu mengimani takdir baik dan takdir buruk, dan betapa parahnya kita kalau kita tidak mampu mengimani takdir baik dan takdir buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Karena apa? Hidup itu harmonis, ada takdir pahit yang pasti kamu jumpai, juga ada takdir pahit manis yang kamu akan dapati. Ada kemudahan, ada kesulitan, ada kesukaran, ada keringanan, dan itu bergandengan. Ketika Allah menciptakan kehidupan ini serasi dan selalu bergandengan, sebagaimana antara siang dan malam saling bergandengan. Makanya ketidakmampuan kita ketika membaca di dalam setiap takdir-takdir berat, takdir sulit, takdir sukar, dan takdir pahit yang kita hadapi itu berdampak bisa kemana-mana. Sekali lagi, bahkan kalau betul-betul hatinya tidak memiliki pegangan di dalam membaca takdir-takdir pahit yang terjadi pada kehidupan kita, maka menyebabkan seseorang terlempar dari agama Allah dengan begitu jauhnya hanya karena kesalahan ketika dia tidak mengerti cara membaca takdir. Jadi yang kita perlukan di dalam kehidupan kita bukan hanya keperluan, bukan hanya kemampuan ketika kita membaca algoritma, bukan hanya kemampuan ketika kita membaca buku-buku yang menjadi referensi profesi kita. Tapi yang kita butuhkan adalah kita harus mengasah hati kita harus mengasah mata kita harus mengasah pikiran kita. Bagaimana kita mempersiapkan payung sebelum turunnya hujan? Bagaimana kita mempersiapkan sebuah ilmu, sebuah keimanan ketika takdir buruk menimpa pada kehidupan kita, walaupun tetap kita selalu berdoa semoga kita mendapatkan takdir manis
yang hadir pada perjalanan hidup kita. Ini yang kita harus mengerti. Mungkin saya pernah menyampaikan atau belum, saya agak lupa. Mari kita belajar dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi kepada salah satu di antara teman bapak kami. Bapak saya pernah menceritakan sebuah kisah nyata. Tapi kisah nyata ini memberikan kepada kita sebuah insight, memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar yang tentunya melahirkan perenungan untuk kita semuanya. Bapak dan beliau itu memiliki kemiripan, bahwasanya Allah menguji bapak dan temannya beliau dengan keturunan anak. Bapak memiliki anak yang pertama cerebral palsy, anak yang kedua cerebral palsy, dan yang ketiga saya. Beliau punya temannya itu memiliki ujian yang kurang lebih sama, walaupun packagingnya berbeda, tapi intinya sama, diuji melalui keturunan. Anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta. Sampai anak yang keempat pun dalam kondisi buta. 4 anaknya dalam kondisi buta. Ketika beliau memiliki 1 anak buta, 2 anak buta masih bersabar. Ketika beliau memiliki anak yang ketiga dalam kondisi yang sama buta, beliau sudah mulai linglung dan sudah mulai goyang, kata bapak. Sampai akhirnya dia berharap nanti anak yang keempat akan memberikan kebaikan untuknya. Tapi ternyata Allah pun masih mengujinya. Anak yang keempat pun dilahirkan dalam kondisi buta, tidak bisa melihat. Maka pada saat itu temannya bapak ini langsung linglung, langsung beliau goyang, imannya karam, dia tidak lagi melaksanakan sholat, tidak lagi melaksanakan puasa, mempertanyakan eksistensi Allah yang menurut dia tidak ada ketika tidak hadir pada saat beliau memanggil, pada saat beliau berharap gitu. Dan ternyata Allah memberikan kepadanya 4 keturunan yang menderita kebutaan semenjak lahir, maka akhirnya beliau meninggalkan semua ketaatan dan tidak pernah beribadah kembali kepada Allah sampai meninggalnya. Kisah bapak ini sering sekali diceritakan kepada saya supaya saya itu memiliki sebuah cara pandang bahwasanya memahami takdir itu penting, nak. Karena saya, bapak ini merasakan takdir yang lumayan berat. Kedua kakakmu cerebral palsy. Dan bapak pernah menjumpai ada teman bapak kolaps, tidak kuat menghadapi takdir pahit yang beliau hadapi dan menjadikan beliau murtad. Beliau tidak mau sholat, bahkan sebelumnya beliau ini seorang da'i. Ketika beliau mendapati satu persatu keturunannya semacam itu, ketika diberikan keterbatasan dalam penglihatan, maka beliau tidak sholat, demonstratif untuk memperlihatkan kalau dirinya tidak lagi beribadah dan beriman kepada Allah. Mendatangi beberapa jamaahnya dan berkata kepada beberapa jamaahnya, ngapain kamu beribadah? Allah itu tidak ada. Saya sebagai saksi, Allah itu tidak ada. Kalau Allah tidak ada, kalau Allah ada, tidak mungkin Allah memberikan kepadaku keturunan 4-4-nya buta pada kehidupanku. Memberikan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata masalah membaca takdir itu penting dan tidak salah kalau artinya masalah mengimani takdir itu termasuk persoalan yang disebut sebagai pokok keimanan. Karena salah satu rukun iman itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Rasul, tapi salah satu di antara pokok iman itu adalah kita beriman kepada takdir, baik itu takdir yang pahit ataupun takdir yang manis, dan itu merupakan bagian dari rukun iman yang tidak bisa ditawar dan tentunya memiliki kedudukan dan posisi besar sekali pada kehidupan kita menjalani kehidupan dan menghambakan diri kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang itu sakit hatinya, salah satu pemicu dan faktor yang menyebabkan orang itu sakit hatinya itu apa? Ketidakmampuan ketika membaca takdir. Ya. Sekarang kita akan review kembali. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya konsep di dalam penerimaan takdir itu setidaknya ada 2 bagian yang telah kita bahas. Yang pertama, yang kita bahas itu setidaknya ada 3 poin. Bahwasanya takdir itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya takdir itu datang dari Allah yang Maha Cinta, yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Hikmah, yang Maha Teliti, yang Maha Alim, dan seluruh kesempurnaan yang dimiliki olehnya sampai akhirnya menetapkan takaran takdir yang terjadi pada kehidupan kita. Tidak ada takdir yang lahir karena kebutuhan, tidak ada takdir yang lahir karena kekeliruan, dan tidak ada takdir yang lahir dari kesembronoan. Keputusan manusia cenderung banyak kurangnya. Karena apa? Saya mungkin pintar, tapi saya mungkin tidak ahlul hikmah. Ada teman saya mungkin ahlul hikmah, tapi mungkin dia tidak penuh kasih sayang. Ada teman saya penuh kasih sayang mungkin tetapi tidak teliti, itu kalau makhluk.
Tetapi ketika kita membicarakan takdir, takdir itu produk dari Allah, dan produk dari Allah itu datang dari zat yang sempurna. Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Teliti, Allah Maha Alim, Allah Maha Bijak, Allah Maha Bijaksana. Semuanya kesempurnaan itu jadilah satu produk yang ada pada kehidupan manusia. Karena apa? Tidak ada produk Allah yang gagal dan tidak ada produk Allah yang cacat. Tidak ada produk Allah yang cacat. Kalau ada manusia sampai mengatakan, ini gimana sih takdirnya kok begini? Kalau kita menyalahkan Allah di dalam produk takdir yang Allah gariskan di dalam kehidupan kita, pertanyaan kita cukup simpel untuk membalik dan memberikan feedback dan respon. Kalau Allah kita tuduh tidak becus, terus siapa yang becus di atas muka bumi ini? Kalau Allah sebagai pencipta pun kita tuduh sebagai zat yang tidak becus. Ketika Allah memiliki kekuasaan untuk menetapkan setiap takdir dan produk yang berjalan dalam setiap kehidupan kita. Ini harus kita imani, dan ini termasuk perkara tauhid. Ini perkara pokok. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima perkara pokok ini yang pertama. Yang kedua yang sudah kita hadirkan yaitu adalah takdir itu selalu memiliki hikmah, pelajaran yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Pasti ada hikmahnya yang pasti Allah berikan di dalam kehidupan kita, dan kita wajib beriman bahwasanya setiap takdir itu selalu beriringan dengan hikmah. Kadang-kadang manusia ketika mereka sembrono, ketika mereka terburu-buru, mereka tergesa-gesa, kadang-kadang ketika menghadapi satu takdir yang buruk, mereka lupa bahwasanya takdir buruk sekalipun pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah yang Allah berikan pada kehidupannya. Dan kita harus berusaha untuk menunggu setiap hikmah itu datang di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang bagus sekali, ya, bahwasanya pasti ada hikmah dalam setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Saya ambilkan sebuah contoh. Ada salah satu kisah nyata yang saya baca. Ada seseorang yang bernama Bapak Sony Setiawan. Bapak Sony Setiawan ini pada tahun 2018 tercatat namanya sebagai penumpang Lion Air JT6110. Masih ingat pesawat ini mengalami kecelakaan tragis. Bapak Sony Setiawan ini ketika beliau harusnya menjadi penumpang pada Lion ini, ternyata beliau terlambat dan ditinggal oleh pesawat. Beliau marah, beliau geram, beliau kesal ketika beliau tidak mampu menjangkau pesawat pada waktunya dan pada jadwalnya. Dan beliau harus merelakan pesawat itu pergi dan merelakan uangnya yang telah dia habiskan untuk membeli tiket. Bapak Sony Setiawan ini baru beberapa saat dia merasa geram, dia merasa sebel dengan kondisi tidak ideal yang beliau temui. Apa yang terjadi? Setelah itu ternyata mendapatkan kabar bahwasanya pesawat Lion Air JT610 itu hilang dari radar, dan akhirnya berujung kepada musibah yang didapatkan kecelakaan pesawat. Di situ kita mendapati sebuah hal, bahwasanya peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, maka sesungguhnya itu selalu memiliki hikmah. Makanya kita harus memahami hikmah itu tidak lepas dari penetapan takdir yang Allah tetapkan. Karena apa? Karena Allah sudah mensifati dirinya Al-Hakim. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hakim, salah satu konsekuensi dari sifat Al-Hakimnya Allah itu adalah Allah memberikan hikmah dalam setiap peristiwa. Janganlah sifat terburu-burumu, janganlah sifat tergesa-gesaku itu menjadikan kita melupakan hikmah yang sudah Allah rancang untuk Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Dan kita paham bahwasanya kehidupan setiap takdir itu berjalan dengan hikmah yang pasti Allah berikan pada kehidupan kita. Yang ketiga, bahwasanya Allah itu, takdir itu berjalan sesuai dengan kemahakuasaan Allah. Artinya hak prerogatifnya Allah. Allah itu pencipta, kreator, dan kita tidak berhak untuk meributkan sesuatu yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Banyak banyak karyawan terkadang tidak berani bertanya kepada direksi atas keputusan satu perusahaan kecuali karyawan itu mengikuti. Kalau kepada pemegang saham ataupun kepada direksi yang telah menetapkan satu keputusan strategis, kamu saja tidak berani bertanya kenapa keputusan itu diambil, karena kamu sadar posisi kamu hanyalah karyawan kecil. Lalu kenapa kita makhluk yang sekecil ini berani untuk menggugat dan memprotes Allah?
Kenapa kita berani untuk menggugat dan memprotes Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu lebih ironis lagi? Bukankah itu lebih ironis dari apa yang kita bayangkan ketika kita berani untuk menggugat setiap keputusan Allah, padahal Allah sudah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahwasanya Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang dilakukan olehnya, tetapi sesungguhnya kitalah yang akan ditanya oleh Allah dan dihisab oleh Allah dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ini merupakan perkara yang kita harus paham. Jadi 3 hal, ada 3 insight, ada 3 perspektif. Allah itu yang menetapkan produk, dan takdir itu produknya Allah, dan tidak ada produk yang gagal. Kalau Allah menetapkan produk gagal, terus gimana kita makhluknya? Yang kedua, selalu berjalan dengan hikmah. Yang ketiga, itu kemahakuasaan Allah. Dan kita harus paham, kita harus sadar posisi, karena sadar posisi itu penting pada perjalanan hidup kita ketika kita menjadi makhluknya Allah. Biasanya manusia bejat itu manusia yang tidak pernah sadar posisi ketika dia menjadi hamba dan makhluknya Allah. Paham ya sampai di sini? Kita kemarin juga membahas bahwasanya setelah kita memahami ini, ada setidaknya 2 perkara yang kita harus selalu mengerti. 2 hal yang kita harus mengerti itu apa? Yaitu yang pertama, kita harus paham bahwasanya berdoa itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam kita menyikapi setiap takdir yang akan berjalan pada kehidupan kita. Hari ini kita duduk di sini. Kita ini sedang duduk, di depan kita ada ribuan takdir yang akan berjalan pada perjalanan sisa kehidupan kita. Dan tidak ada satu instrumen paling penting di dalam menyikapi setiap takdir yang akan berjalan dalam kehidupan kita kecuali adalah berdoa. Wa innal bala la yanzilu falayatalaqahu ad-du'a. Rasulullah menyampaikan bala itu akan senantiasa turun dan tidak ada satupun yang mampu menghadapi setiap bala yang akan turun pada kehidupanmu kecuali adalah doa. Artinya doa itu penting sekali untuk dihadirkan dan jangan pernah kita lelah di dalam berdoa, karena Allah tidak lelah memberi dan Allah tidak lelah memberi perlindungan. Yang kedua yang kita juga pahami perspektifnya itu apa? Kadang-kadang takdir buruk yang menimpa kepada kita itu ya karena kemaksiatan kita dan dosa kita sendiri. Jadi Allah pun kalau memberikan takdir buruk pada kehidupan kita, jangan buru-buru kita menyalahkan Allah. Naudzubillah min dzalik, sampai kita menjadikan Allah kambing hitam. Ini gara-gara Allah nih gitu. Apakah engkau dan lisanmu tidak pernah membaca surat Asy-Syura ayat yang ke-30 ketika Allah berfirman kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada kehidupanmu, tidak ada satu musibah yang menimpa pada kehidupanmu kecuali disebabkan dari apa yang kamu lakukan sendiri. Itu pun sebagian besar dari apa yang menjadi dosamu sudah sebagian besar dimaafkan sama Allah. Jadi takdir buruk itu kita yang menciptakan sebabnya. Jangan melulu kita itu menempatkan diri kita selalu menjadi korban, tapi kita harus senantiasa melihat bahwasanya kesulitan demi kesulitan yang kita dapatkan itu tidak pernah lepas dari apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan berujung kepada setiap kesulitan yang kita peroleh. Itulah yang sudah kita kaji. Sekarang mari kita membahas setidaknya ada 6 hal. Ada 6 perkara yang kita harus mengerti secara ilmu. Bagaimana manajemen kita, terutama ketika kita harus berhadapan dengan takdir buruk yang sedang menimpa pada kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan beratnya perpisahan, ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan rasa sakit yang datang, dan ketika kita mendapatkan kesedihan yang kita rasakan menggigit hati kita dan menggores jiwa kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati takdir-takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita? Karena takdir buruk terkadang tidak bisa kita hindari. Dan saya tadi mengatakan, takdir buruk itu silih berganti datang pada kehidupan kita sebagai bagian dari harmonisasi kehidupan. Selayak siang ada malam, selayak langit ada bumi, selayak air ada api, selayak takdir pahit selalu ada takdir manis, ataupun selayak takdir yang manis ada takdir yang pahit yang ada pada kehidupan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Memberikan kemampuan pada hati dan jiwa kita
sebagai salah satu receiver untuk membaca setiap takdir, maka yang kita lakukan adalah kita harus melakukan manajemen kepada hati sebagai receiver ketika menghadapi sebuah takdir ketika datang pada kehidupan kita, terutama ketika takdir yang berjalan kehidupan kita itu takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Ketika takdir itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Apa 6 perkara itu? 6 perkara itu para ulama mengatakan, yang pertama yang harus kita lakukan dan harus kita mengerti dalam manajemen hati kita di dalam membaca takdir, selain tadi kita membahas 3 perspektif yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim, 2 pernak-pernik tentang masalah takdir yang sudah kita bahas, maka yang kita lakukan itu ada 6. Yang pertama, berlatih-latihlah untuk sabar di ruang tunggu pada perjalanan hidup kita sampai Allah itu berikan kepada kita takdir yang manis setelah kita mendapatkan takdir yang buruk. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukankah di dalam 2 ayat ini pada surat Al-Insyirah Allah menyebut 1 kesulitan tetapi Allah menyebut 2 kemudahan. Karena Allah itu sifatnya memudahkan. Kalau Allah itu tidak bersifat memudahkan, kamu sholatmu dalam safar itu akan dibiarkan menjadi 4. Kalau Allah tidak memudahkan, maka puasamu ketika kamu sakit, kamu tetap harus melaksanakan puasa. Tapi karena Allah itu merupakan zat yang sifatnya memudahkan, ketika kamu safar, dari 4 jadi 2. Ketika kamu sakit, puasamu bisa diqadha pada waktu ketika sudah sehat. 2 contoh itu saja sudah membuktikan secara fix dan confirm Allah itu memudahkan. Berarti salah satu sifat kemudahan Allah pada kehidupan kita itu apa? Allah menetapkan 1 kesulitan, tetapi Allah memberikan 2 kemudahan. Bukankah beratnya seorang wanita beratnya wanita ketika akan melalui proses persalinan, pecahnya ketuban, mengalirnya darah, disusul dengan kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, anak lahir. Bukankah itu memberikan kepada kita bahwasanya setiap perkara itu pasti memberikan takdir yang manis di balik takdir yang pahit, karena itu harmonisasi dari sifat Allah yang sempurna. Maka kita dalam kehidupan harus melatih kesabaran, karena memang tidak ada perkara yang paling kita sikapi dalam keimanan kecuali iman itu memang berbanding lurus dengan kesabaran. As-sabru fil iman kamasali ra'si fil jasadi. Kedudukan sabar dalam iman itu sama dengan kedudukan kepala bagi tubuh. Kenapa sih kita harus ngaji, Ustaz? Supaya sabar. Kenapa zikir pagi? Sabar. Kenapa kita ini harus dekat sama orang soleh? Supaya kamu sabar. Karena kehidupan ini gelombangnya besar dan tidak ada yang bisa memecahkan gelombang besar pada kehidupan kecuali sifat kesabaran. Jadi kita ini berlatih sabar sebenarnya. Dan Allah itu pasti memudahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya menunggu waktu sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah yang menetapkan waktunya supaya kita terasa nikmat ketika nanti mendapatkan kemudahan. Kalau semuanya kita terus-terusan mendapatkan sesuatu dengan instan, lama-lama kualitas kehidupan dan kenikmatan hidup itu hilang. Kalau tiap hari kita musim panen mangga, kita akhirnya tidak bisa menikmati mangga. Kalau tiap hari kita musim rambutan, kita tidak bisa menikmati rambutan nikmatnya. Kalau tiap hari kita menikmati musim kelengkeng, kita tidak bisa lagi menikmati kelengkeng. Kenapa kita bisa menikmati musim mangga? Terutama dulu ketika kita kecil, sebelum banyak rekayasa genetik ya, belum banyak rekayasa buah-buahan. Kita itu merasakan nikmatnya musim mangga, lalu berhenti, lalu setelah itu menikmati musim rambutan, karena segala sesuatu ketika ada waktunya itu terasa nikmat. Dan sesungguhnya ditahannya 1 takdir baik yang datang pada kehidupan kita, ditahan oleh Allah itu supaya ketika nanti mendapatkan itu terasa nikmat. Bukankah minum itu akan terasa nikmat ketika kita mau menunggu bersabar sampai adzan berkumandang maghrib? Coba kalau saya sekarang nggak puasa, minum kayak gini biasa. Minum begini tuh biasa. Kenapa? Saya nggak puasa, minum biasa. Tapi coba kalau saya berpuasa, saya melihat minuman ini saya tahan. Maka ketika berkumandang adzan maghrib, tok
Allahu Akbar, minum 1 teguk 2 teguk itu nikmatnya melebihi minuman jus yang harganya 55.000 di satu cafe shop gitu. Ketika orang yang minum jus itu tidak berpuasa. Nikmatnya suami istri ketika baru nikah, sebelumnya tidak pernah kenal, tidak pernah pacaran, tidak pernah pegangan, lalu mereka itu menikah. Nikmatnya ketika bersama di hari-hari pertama itu nikmatnya tidak pernah sama dengan orang yang terbiasa berzina. Takdir buruk yang terjadi pada kehidupan kita menjadikan kita ini harus belajar bagaimana kita bersabar. Karena apa? Allah itu memudahkan. Bayi yang bersabar ketika dia turun dari rahim ibunya, lalu dia sempat menangis ketika dipotong tali pusarnya, bukankah kesabaran dia sebentar itu berbuah dengan 2 air susu yang dimiliki sama ibunya? Bukankah ketika bayi harus disapih, sudah tidak usah minum lagi ya nak, kamu sudah 2 tahun lebih, sudah mau 3 tahun, adikmu sudah mau lahir, lalu disapih, mungkin bayinya nangis, tapi kan setelah itu dia mendapatkan 4 pengganti yang lebih besar. 4 penggantinya apa? 4 pengganti dari 2 air susu ibunya. Dia mendapatkan buah-buahan, mendapatkan sayur mayur, mendapatkan daging, dan mendapatkan air yang beragam. 4 penggantinya dari 2 air susu yang ketika dia diambil oleh orang tuanya ketika dia disapih. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya innallaha idza aghlaqa baban bihikmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi. Makanya kita mendapati ada sebuah hal yang indah betul. Tidaklah satu pintu yang ditutup oleh Allah karena hikmahnya Allah nutup. Ada 1-2 hal yang hikmahnya itu menjadikan Allah nutup itu. Tapi kemudian Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Pengganti yang lebih baik itu apa? Penggantinya 2 pintu yang Allah sediakan sebagai pengganti. Karena seni menahan sesuatu ketika kita sedang merasakan berat itu terkadang manis di kemudian hari. Bukankah anak-anak muda yang melawan sifat malesnya, lalu dia bergerak menahan keinginannya untuk makan sembarangan, itu berujung manis ketika dia di masa tua? Ketika masa ototnya terlatih, dia mampu tetap berdiri sholat, dia tetap bisa menemani cucunya, bisa menggendong cucunya ketika umur 60 tahun sekalipun. Kenapa? Dia menjadi pribadi ketika di waktu muda menempa dengan berbagai macam kesulitan. Dia mau bergerak, dia mau olahraga, dia menahan makanan-makanan yang tidak mendatangkan manfaat dan kesehatan untuknya. Allah berikan kepadanya kesehatan maksimal dan efisien ketika dia di masa tua. Itulah hidup. Iman itu berbanding lurus dengan seni tingkat tinggi bersabar terhadap apa yang kita hadapi hari ini supaya kita mendapatkan kebaikan dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu pasti. Itu pasti. Ya memang hidup itu memang sabar. Ya. Makanya kita tidak mungkin menghadapi hidup itu nggak ada sabar. Mungkin ada yang berkata, sabar aja. Ustadz gampang ngomong. Ya memang sabar itu dimulai dari ucapan. Berapa banyak seorang anak dari seorang bapak yang bapaknya itu menahan diri untuk tidak gampang marah kepada anaknya, lalu tetap dia bijak menyikapi kesalahan anak, tetap dewasa ketika menyikapi nakalnya anak gitu. Lalu anak itu memiliki alasan untuk tidak pernah ngomong dan tidak pernah marah sama bapaknya ketika bapaknya sudah tua. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu melakukan sebagaimana itu pula kamu diperlakukan, wahai hamba-hambanya Allah. Jadi seni dalam kehidupan itu simpel, melatih kesabaran kita sebenarnya. Dan kita harus yakin, apa yang kita harus yakini? Surat Ar-Rahman pada ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan setiap kebaikan itu pasti kebaikan? Apa kebaikan yang lebih besar daripada sabar? Tidak ada. Tidak ada kebaikan lebih besar daripada sabar. So, Ustaz, iya. Mana dalilnya? Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu pahalanya diberikan pahala tanpa batasan. Kenapa pahalanya orang sabar itu tidak ada batasannya dan Allah tidak konkretkan apa yang Allah berikan kepada kita? Karena balasan orang yang bersabar begitu berlimpah karena sabar itu berlimpah di hadapan Allah. Karena tidak ada zat yang paling bersabar kecuali Allah. Makanya Allah perintahkan kita untuk sabar.
Makanya di dalam satu riwayat disampaikan pula oleh Rasulullah, laisa hunaka syai'un asbar ala adza min Allah. Kamu tidak pernah dapati satu zat, satu Tuhan yang paling sabar kecuali Allah. Gimana Allah tidak sabar? Wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum wa innahum la yad'una lahu waladun. Bagaimana Allah tidak sabar? Allah ngasih rezeki sama manusia, ngasih kehidupan sama manusia, tapi manusia justru membalas Allah dengan panggilan bahwasanya Allah punya anak, padahal Allah disifati punya anak itu merupakan sebutan yang paling Allah murkai di dalam kehidupan di dunia. Jadi ini yang menjadikan kita paham bersabar. Seni melatih kesabaran kita di ruang tunggu hidup. Dalam prosesnya itu seni tingkat tinggi untuk melatih kesabaran kita di ruang tunggu kehidupan supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah ketika Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah tidak pernah mengingkari janjinya itu apa? Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwasanya Allah pasti memberikan hikmah. Kalaulah tali pusar seorang bayi diganti dengan 2 air susu dan tidaklah 2 air susu ketika disapih lalu diganti dengan 4 sebagai penggantinya, tidak mungkin Allah itu membiarkan kepadamu kesulitan tanpa Allah memberikan kemudahan setelahnya. Cuma waktunya Allah yang akan menentukan. Kapan biasanya pertolongan Allah? Ini saya jawab. Pertolongan Allah itu, Pak dan Ibu, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Makanya kita mendapati bahwasanya Masya Allah, para sahabat saja tidak tahu pertolongan Allah. Kan mereka mengatakan mata nasrullah gitu. Kapan pertolongan Allah itu? Para sahabat saja nggak ngerti kok pertolongan Allah kapan. Kalau para sahabat dengan tingkat keimanan setebal mereka ketika jiwa-jiwa mereka sudah di akhirat, walaupun badan mereka masih di dunia, mereka saja tidak tahu kapan pertolongan Allah itu datang. Kita juga nggak ngerti, tapi kita yakin pertolongan Allah itu hadir, pasti hadir. Mungkin salah satunya ketika kita sudah tidak lagi memiliki daya dan upaya apapun kecuali Allah semata. Pada saat itulah Allah akan memberikan pertolongan ketika tidak sudah memiliki daya dan upaya apapun. Kapan pertolongan Allah datang kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa sudah tidak lagi punya harapan apapun. Di belakangnya Fir'aun, di depannya lautan. Ketika sudah tidak ada lagi harapan apapun, disitulah pertolongan Allah datang ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkat pada lautan. Kapan pertolongan Allah datang kepada Nabi Ibrahim? Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah tidak lagi memiliki harapan ketika dibakar di tengah rakyat yang sangat membencinya, ketika Nabi Ibrahim menjadi public enemy number 1 di negeri Babilonia, dan ketika Namrud memobilisasi massa untuk membenci dan membuat narasi supaya Ibrahim itu dibenci, dan ketika akan dibakar ucapan doanya sudah menunjukkan kondisi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah kami Allah yang memberikan pertolongan. Kenapa zikirnya Nabi Ibrahim sedalam itu? Karena memang Nabi Ibrahim tidak ada satupun yang memberikan loyalitas kepada Nabi Ibrahim, karena tidak ada satupun orang yang beriman kepada apa yang didakwakan Nabi Ibrahim. Pada saat itulah Allah memberikan kepadanya pertolongan. Pertolongan itu pasti datang. Tapi kapan? Kita tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan, beribadahlah dengan kesabaranmu. Makanya saya sering berkata, kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita mendapatkan pertolongan? Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Padahal pahala kesabaran itu pahala paling terbesar yang memasukkan manusia ke dalam surga, itu pahala kesabaran. Makanya ucapan seremonial para malaikat ketika menyambut para penduduk surga ketika menginjakkan kaki pertama kali di surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran yang kalian berikan pada kehidupan kalian. Itu menjadikan kita akhirnya mengerti inilah seni di dalam kita bersabar pada kehidupan kita. Nah, coba deh Bapak dan Ibu sekali-kali tanya sama Bapak Ibunya, orang tuanya kalian. Apa bentuk-bentuk pertolongan Allah yang pernah mereka rasakan begitu nyata dalam kehidupan mereka? Saya pernah merasakan itu. Saya pernah diberitahu sama ibu kami tanpa bermaksud apapun. Ini hanya cerita saja. Saya pernah, ibu saya itu beberapa waktu jauh sebelum beliau meninggal dunia tiba-tiba ngajak saya muter-muter di rumah saya yang sederhana di Kudus. Nah, ya Bu, ini ya ibu mau jelasin sesuatu. Jih, nopo? Niki nang, iki barangnya ibu, ini barangnya ibu lah ini. Kecuali ini nih, mesin jahit ini nih, mesin jahit
butterfly atau singer, saya lupa, singer kelihatannya. Mesin jahit yang bentuknya kayak lemari, kalau tidak dipakai bisa ditutup, udah kayak lemari biasa. Nah ini mesin jahit ini bukan miliknya ibu ya Nang, bukan miliknya bapak. Loh, nah miliknya siapa tuh Bu? Sinten yang punya? Kok di rumah kita kalau bukan milik kita? Gini Nang, sebenarnya ini miliknya ibu dan bapak. Tapi ada kejadian. Nah begini, beliau bercerita. Ketika ibu dan bapak lagi ada kebutuhan, ketika bapak baru saja keluar dari pekerjaannya, beliau pernah dipecat gitu. Pada saat itu bapak dan ibu mengalami kesulitan ekonomi. Dan qadarullah, tabungan-tabungan ibu yang cash sudah mulai habis untuk nyekolahkan kamu di pondok. Maka pada saat itu ibu mau jual emas-emas yang ibu punya, tapi kan jual emas juga nggak gampang nak gitu. Ibu ngobrol dengan bapak itu, piye ya Pak, pripun kalau kita jual, apa yang bisa kita jual? Terus bapak sempat ngomong, ya udah jual aja itu mesin jahit piye gitu, lumayan nanti kita bisa punya tabungan sebentar sembari nanti kita cari ikhtiar. Oh iya ya, kan itu mesin jahit sudah lama nggak dipakai ya Pak. Iya, kan sudah lama nggak dipakai itu. Ya sudah, bapak dan ibu akhirnya sepakat mau menjual mesin jahit itu. Itu obrolan malam. Dan maaf, itu terjadi sekitar tahun 97-98 ketika kamu di pondok. Yang ibu dan bapak bingung adalah ketika pagi harinya bapakmu pergi. Ibu di rumah, tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Ya, ibu sanjangi katanya mau jual mesin jahit gitu, singer. Ibu sempat bingung. Perasaan belum ngomong ke siapa-siapa, baru ngomong ke bapak. Oh, mungkin bapak sudah cerita mungkin di Kauman. Kauman itu salah satu kampung yang ada di Kudus. Oh, mungkin dia sudah cerita sama ini. Akhirnya Bu membuka percakapan. Ini mau dijual nih. Boleh saya lihat Bu mesin jahitnya? Boleh Pak, boleh gitu. Dilihatin semuanya gitu. Ya udah Bu, saya beli 150.000. Ya lumayan pada saat itu. Ini masih bagus asli kan Bu? Asli Pak, asli gitu. Ya udah saya beli ya Bu. Oh alhamdulillah gitu. Terus akhirnya karena ibu sudah diserahin amanah untuk jual dari bapak ya dijual. Lalu pada saat itu orang yang beli itu berkata, saya nitip ya Bu di sini aja mesin jahit. Lu kok dititip Pak? Iya, saya nggak bawa mobil. Saya akan nanti charter dulu mobil kol atau kol brondol. Kol brondol itu kap terbuka supaya nanti bisa membawa mesin jahit ini. Wah kalau begitu bayarnya nanti aja Pak, kalau gitu. Enggak apa-apa Bu, ambil aja. Oh jangan Pak, bayarnya nanti aja. Enggak, pakai aja gitu. Ya akhirnya ibu saya terpaksa ngambil. Pada saat itu ya sudah, memang saya harus ambil ya, saya harus ambil aja deh kalau gitu. Tapi benar ya Pak, nanti mesin jahitnya diambil. Ya Bu, nanti sore saya ambil ke sini. Ini uangnya terima aja, nanti kalau saya ambil lagi nanti malah saya hilang, habis nanti untuk yang lain. Ya sudah. Akhirnya beliau pergi sampai sore, ibu tunggu nggak datang, besok berikutnya nggak datang, dan ternyata ketika bapak sore itu datang, bapak saya tanya, loh Pak, itu siapa yang beli mesin jahit gitu? Loh siapa? Saya nggak ngerti. Loh bapak sudah ngomong ke siapa? Loh aku belum ngomong ke siapa-siapa. Loh ada orang datang ke sini lah. Dia tahu dari siapa? Bapak dan ibu bingung. Karena bapak belum cerita ke siapa-siapa, karena urusan hari itu beliau agak banyak. Beliau merasa belum cerita ke siapa-siapa. Dan ternyata yang lebih mengagetkan, hari itu, hari besoknya, tidak pernah lagi orang itu datang sampai bertahun-tahun. Makanya ibu lalu menjelaskan hakikat mesin jahit itu. Mesin jahitnya masih ada di rumahku sampai sekarang. Kisah ini, saya yakin nih, yang memiliki kisah kayak gini, kalau kita tanya sama orang tua kita dulu, kalau kita anak 90-an, pasti pernah orang tua kita dulu pernah lewatin masa-masa semacam itu. Lagi butuh banget, gak ada yang ini, tiba-tiba ada yang datang mengetuk pintu. Itu semuanya pertolongan Allah yang Allah hadirkan pada kehidupan kita.
Di balik setiap kesabaran itu tidak akan disia-siakan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, dan kebaikan yang paling besar itu sabar. Jadi kalau di hari ini dirimu sedang menggigit kekecewaan, merasakan pahitnya takdir yang ada pada teras hidupmu, sabar. Kesulitan itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Kesulitan itu disetting sama Allah tidak pernah bertahan lama. Sebagaimana badai tidak pernah disetting oleh Allah itu bertahan sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di balik badai ada pelangi, di balik hujan ada kemarau, di balik gugur ada musim semi. Itu sudah settingan dari Allah. Sehingga akhirnya yang pertama adalah bersabarlah di ruang tunggu pada kehidupan kita. Ketika kita bersabar di ruang tunggu pada kehidupan kita, pasti akan datang kok. Kalau hari ini kamu sedang menggigit kekecewaan, akhwat yang kamu inginkan, ikhwan yang kamu harapkan menjadi bagian dari keluargamu, tapi ternyata dia pergi, bisa jadi apa yang kamu inginkan itu tidak baik. Tapi Allah mengirimkan sebuah jodoh yang baik dan tepat. Bisa jadi dia tidak baik. Atau bisa jadi yang kedua, mungkin ikhwan dan akhwat yang kamu inginkan itu memang baik, tapi tidak tepat untuk kamu. Yang ini menjadikan akhirnya kita memahami bahwasanya di dalam kehidupan kita itu bukan hanya perlu yang baik, tapi tepat. Dan semuanya itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Makanya iman itu kenapa kok disebut iman? Karena mengimani. Dan mengimani itu mengalahkan logika. Fungsinya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Dan iman itu yang melahirkan sebuah produk yang bernama kesabaran. Dan semuanya harus kelihatan di depan mata. Kalau semuanya harus kelihatan di depan mata, loh, fungsinya iman tuh ya buat apa kalau semuanya harus di depan mata? Karena iman itu merupakan perkara besar, dan iman itu fungsinya untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Disitulah kita bisa menata kesabaran kita. Pasti datang kok, pasti datang. Kalau apa yang kita inginkan tidak datang, berarti apa yang kita inginkan ada keburukannya. Berarti ada gantinya yang lebih baik. Saya itu tidak memberikan anak-anak saya manisan dan coklat, walaupun seluruh anak-anak saya itu suka dengan yang manis-manis. Kalau mereka dikasih gula, dikasih manisan, bisa setiap harinya bisa makan manisan itu sampai 10 kali. Dan saya bisa memberikan mereka manisan itu 1 bungkus. Bagi saya dengan rezeki saya masih bisa memberikan mereka itu manisan 1 bungkus gede itu setiap harinya. Habis nanti beli lagi besok. Dan mereka pastinya senang loh. Mereka mendapatkan manisan 1 bungkus gede kok. Ya pasti mereka senang. Tapi kenapa kok saya tidak memberikan manisan itu kepada anak saya? Saya tidak memberikan manisan itu kepada anak saya karena saya tahu kemanisan itu buruk untuk mereka. Saya menggantinya dengan yang lebih baik. Saya menggantinya dengan makanan-makanan dan minuman yang sehat. Kenapa? Karena begitulah kita diajari. Bersabar itu mendatangkan banyak kebaikan. Nikmatnya air putih tidak akan pernah lahir sampai kita bersabar di ruang tunggu, menunggu beduk di talu berkumandang adzan. Sesungguhnya minum pada jam 6 sore ketika adzan berkumandang itu jauh lebih nikmat daripada kita minum setiap waktu dari pagi sampai sore, dan ketika malam minumnya pun terasa biasa dan lambat. Itulah nikmatnya di ruang tunggu. Allah menghadirkan sebuah kenikmatan pada ruang tunggu supaya kita melatih bersabar dalam kehidupan kita. Ini baru yang pertama. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Masih ada beberapa poin lagi. Manajemen menghadapi takdir-takdir buruk yang berjalan pada kehidupan kita. Semoga apa yang kita pelajari bersama dengan One Icon Dental Clinic ini akan menjadi sebuah keberkahan untuk kita, dan kita harus paham. Inti dari semua kehidupan adalah berlatih bersabar. Tidak ada yang instan. Yang instan selalu merusak. Kenapa makanan instan disebut dengan junk food? Ya karena tidak ada manfaat dan kesehatannya. Begitulah. Takdir itu tidak ada yang instan ketika mengharapkan takdir manis hadir pada kehidupan kita. Wassalamualaikum. Saya kira itu, dan doakan kami selalu bersabar, dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu semua